Sekarang kita baca doa dan niat belajar. Yang bawa kertasnya, kertas fotokopi, monggo sarang-sarang dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahm wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hali wal aqad. Amma ba'd. Monggo ingkang beto siwak saged dipakai terlebih dahulu siwaknya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas daripada bab istinja yang di dalam kitab Safinatun Najah yang panjenengan bawa. Di situ langsung disebut syurut ijza'il hajar, syarat-syarat daripada batu yang dikatakan cukup untuk beristinja. Sedikit kita mengulang untuk memperkuat daripada pemahaman kita terkait dengan babul istinja. Kemarin kita sampaikan bahwasannya beristinja itu ada 3 cara. Beristinja itu ada 3 cara. Yang paling afdol, cara yang pertama adalah bagaimana? Beristinja dengan apa? Beristinja dengan batu, kemudian disusul dengan air. Yang kedua, istinja hanya dengan air, dan yang ketiga, istinja hanya dengan batu. Kalau harus memilih di antara keduanya, yaitu antara air dan batu, mana yang lebih utama untuk kita pilih? Air. Karena air itu mengangkat najis, kalau batu tidak bisa sempurna mengangkat najis. Kemudian kata istinja. Kemarin kita juga singgung masalah istinja. Istinja itu adalah membersihkan kotoran, najis yang keluar dari 2 lubang kemaluan, baik dengan air ataupun dengan batu, disebutnya istinja. Kalau membersihkannya hanya dengan batu, disebutnya apa kemarin? Istijmar. Disebutnya istijmar. Jadi kalau istinja itu membersihkan dengan air atau batu, tapi kalau istijmar itu khusus dengan batu saja. Di antara syarat
batu yang harus atau yang cukup digunakan untuk beristinja. Kemarin ada berapa batu? Minimal ada 3. Kalau seandainya batunya hanya 1 bisa enggak? Bisa dengan syarat apa kemarin? Harus punya 3 sisi ya. Harus punya 3 sisi. Nah, ini sedikit kita mengulang daripada babul istinja. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan bab selanjutnya. Kita sampai di bab, coba Mas Akbar dibaca. Faslun furudul wudu'i sittah. Al-awwalu an-niyatu asani titik an-niyatu titik waslul wajh at-talithun waslul yadaini ma'al mirfaqain ar-rabi' mashu syai'in minar ras al-khamis waslul rijlaini ma'al ka'bain as-sadis at-tartib. Faslun, kita sampai di bab masalah wudu. Furudul wudu sittatun. Fardunya wudu itu ada 6. Furudul wudu kita terjemahkan satu persatu terlebih dahulu, baru nanti kita jabarkan satu persatu. Furudul wudu sittatun. Fardunya wudu itu ada 6. Sittah 6. Al-awwal, yang pertama adalah niat. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Asani, yang kedua adalah ghuslul wajah, membasuh wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah. As-salisu, yang ketiga ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, bersama siku-siku. Ma'al mirfaqaini, bersama siku-siku. Saya ulang lagi, as-salis, yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, bersama siku-siku. Ar-rabi', yang keempat. Ar-rabi'u, yang keempat. Mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian. Syai'in itu sesuatu yang sedikit, maksudnya sebagian. Minar ra'si, dari kepala. Mengusap sebagian dari kepala. Al-khamis, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki. Ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, bersama mata kaki. Ma'al ka'baini, bersama mata kaki. As-sadisu, yang keenam. As-sadis, yang keenam. Jadi bahasa Arabnya 6 itu sittah. Tapi kalau menunjukkan urutan dirubah menjadi sadis. Sadis bahasa Indonesia bahaya. Okay. Nah, kalau bahasa Arab sadis itu artinya adalah 6, ke-6. Ya. Ke-6. As-sadis, yang keenam adalah at-tartib, berurutan atau tertib. Berurutan. Maksudnya tartib di sini adalah berurutan.
melakukan daripada nomor 1 sampai 5 tadi harus berurutan. Nah, sekarang kita bahas yang pertama ini, kita nggak akan panjang lebar di bab masalah niat, karena nanti setelah bab wudhu itu ada bab niat. Nanti kita bahas niatnya di bab yang khusus niat. Sedikit kita singgung masalah niat. Jadi semua ibadah itu harus ada niatnya, sesuai dengan hadisnya Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Amal-amal perbuatan itu harus dengan niat. Jadi ibadah kok boten nonton niate, nah, niku nggak dianggap ibadah. Orang nahan tidak makan, tidak minum mulai dari subuh sampai maghrib, tapi piyambake kok boten niat, nggak dianggap puasa. Nggak dianggap puasa. Orang berdiri menghadap ke kiblat, kemudian dia baca suratul Fatihah, kemudian dia melakukan satu hal seperti layaknya orang ruku, dia melakukan satu hal seperti i'tidal dan dia sujud, tapi nggak niat, nggak dianggap sholat. Jadi tidak ada ibadah tanpa niat. Ibadah itu harus dengan niat. Dan niat itu disebutkan oleh para ulama, waktu melakukan niat itu adalah ghaliban fi awalil ibadat, biasanya di awal ibadah. Biasanya di awal ibadah. Niat niku dilakukan biasanya di awal ibadah. Ada kata ghaliban itu artinya biasanya. Nah, kalau sudah dikatakan biasanya berarti ada yang nggak biasa berarti. Gitu betul? Berarti ada ibadah yang niatnya itu justru nggak boleh di awal ibadah. Ada ibadah yang niatnya itu justru nggak boleh di awal ibadah. Ibadah apa nih? Coba. Jenengan semuanya pernah melakukan? Hah? Bukan, wudu harus di awal ibadah. Jenengan ibadah niatnya nggak boleh barengan dengan awal ibadahnya. Kalau ada orang melakukan ibadah ini kok barengan niatnya dengan awal ibadahnya, ibadahnya nggak sah. Jadi tadi kita katakan wudu, niat itu biasanya berbarengan dengan awal ibadah. Niat itu biasanya berbarengan dengan awal ibadah. Kalau sudah ada kata biasanya berarti sebaliknya ada yang nggak biasa, yang menunjukkan berarti ada ibadah yang niatnya justru nggak boleh di awal ibadah. Dan semuanya panjenengan pernah melakukannya. Apa nih? Puasa. Coba, puasa itu awal ibadahnya kapan? Mulai kapan? Jenengan puasa niku dihitung puasa mulai kapan? Adzan subuh. Allahu Akbar, jenengan niat nawaitu shauma ghadin, sah mboten puasane? Puasanya sah enggak kalau puasa? Puasa wajib sah enggak itu? Enggak sah. Adzan kok jenengan niat puasa wajib Ramadan, enggak sah itu. Kalau puasa sunnah boleh, tapi ada syarat. Puasa sunnah boleh tapi ada syarat. Syaratnya ketika jenengan ingat, kalau pagi jenengan belum niat puasa sunnah, itu jenengan belum melakukan satu hal yang membatalkan puasa. Dari mulai subuh sampai jenengan, ingat jam 7 loh, ini kan hari Senin waktunya saya puasa sunnah. Belum niat jenengan semalam belum niat, gimana? Nah, jenengan lihat dari subuh sampai jam 7 pagi itu jenengan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa mboten. Nah, kalau tidak maka jenengan boleh niat puasa sunnah. Tapi kalau wajib nggak boleh. Wajib itu harus sebelum subuh. Namanya kalau dalam fikih namanya tabyitun niyah, menginapkan niatnya harus di malam hari. Makanya para ulama kita di Indonesia dengan inisiatif yang begitu luar biasa mengajak umat setiap habis taraweh diajak niat bareng-bareng. Tujuannya untuk ini, supaya kita nggak lupa nanti. Kadang eling sahur orang eling niate, itu kan lucu. Sahur sing sunnah eling, sing wajib malih lali. Nah, supaya nggak terjadi itu akhirnya diajak kita habis sholat taraweh untuk niat puasa hari esok. Nah, jadi
salah satu daripada niat yang tidak boleh dilakukan di awal ibadah yaitu adalah puasa. Puasa wajib. Kemudian ada lagi, orang mau melakukan sebuah ibadah tapi niatnya boleh jauh hari malahan. Kalau tadi kan puasa itu niatnya harus di waktu malam, mulai maghrib sampai sebelum subuh itu jenengan harus niat kalau puasa wajib. Tapi ini ada lagi, jenengan mau ibadah niatnya boleh beberapa bulan sebelumnya. Napa niku? Napa? Kalau haji umroh jenengan berarti harus ihram selama itu, berarti itu sudah masuk ibadah. Jenengan berihram itu sudah masuk ibadah. Napa niku? Kurban. Jenengan niat sakniki saged mboten? Saged. Ini kambing mau saya kurbankan nanti Idul Adha. Bahkan kalau jenengan takyin, ini kambing kurban saya Idul Adha yang akan datang, ini jadi wajib nih sebenarnya. Jadi wajib. Jadi tidak semua niat di awal ibadah, tapi mayoritas semua niat itu dilakukan di awal ibadah. Dan niat itu yang wajib di hati. Niat niku sing wajib di hati. Mengucapkan dengan lisan nawaitul wudu'a itu hukumnya sunnah. Nah, sehingga hati-hati. Jangan sampai lisan kita ngomong niat tapi ternyata hatinya enggak niat, ini malah kewalik. Hati yang lebih penting karena yang wajib di hati. Jadi seandainya kalau orang tidak menyebutkan, tidak melafalkan niatnya, pokok hatinya niat, sudah sah ibadahnya. Nah, kembali kepada masalah wudu. Niat wudu itu para hadirin bisa diniati dengan raf'ul hadas. Nawaitu raf'al hadas. Bisa seperti itu. Atau seperti yang kita amalkan biasanya, nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Atau juga bisa diniati nawaitul wudu'a lit taharati, saya niat wudu untuk taharah. Ini semuanya berlaku jenengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar seperti yang panjenengan baca ketika berniat wudu itu semuanya berlaku jika kaula panjenengan tidak dalam keadaan daimul hadas. Jika kaula panjenengan tidak dalam keadaan ngapunten misal hadasnya niku sering beser. Tahu beser nggih? Beser itu orang keluar air kencing terus, salisil baul, sering keluar air kencing. Jadi nggak sengaja, artinya memang ya satu penyakit gitu. Atau salisid durat, buang angin yang tidak bisa ditahan, buang angin yang tidak bisa ditahan. Itu niat wudunya harus untuk listibahatis shalah. Jadi kalau memang niatnya untuk sholat, ibarat bahasa Indonesianya, ya Allah, kula niki niat wudu supaya saya bisa sholat. Supaya saya bisa sholat. Jadi kalau kita niat nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghar, itu boleh kita pakai selama kita tidak dalam keadaan beser. Ya, bahasa mudahnya ngoten. Tapi kalau kita beser, maka kita harus niatnya untuk ibadah yang memang mau kita kerjakan. Kalau kita niatnya untuk sholat, ya sudah, berarti niatnya listibahatis sholat. Nawaitul wudu'a listibahatis sholat, supaya saya dibolehkan untuk sholat. Nah, karena diantara syaratnya sholat itu kan harus suci. Nah, sedangkan panjenengan atau ada orang yang dia itu beser, baru wudu 5 menit ternyata keluar air kencing lagi. Nah, terus gimana itu? Maka orang yang daimul hadas, para hadirin, orang yang beser nih, kalau punya teman, punya keluarga, atau biasanya orangnya sudah sepuh, biasanya nggak bisa nahan wudu terlalu lama karena seringnya berhadas, para hadirin, maka solusinya adalah dia wudunya harus setelah masuknya waktu sholat. Jenengan badhe sholat subuh nanti wudu sekarang, bisa nggak?
Bisa nggak? Jenengan nanti sholat subuhnya, sekarang wudhu, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena kita bukan orang yang daimul hadas. Tapi kalau orang yang daimul hadas nggak bisa. Orang yang daimul hadas, orang yang selalu batal wudhunya, selalu beser lah bahasanya. Yang beser niku kalau mau wudhu harus nunggu masuknya waktu sholat. Jadi nggak bisa dia wudhu mau sholat duhur, wudhunya jam 10, jam 11, nggak bisa. Harus adzan dulu, baru dia wudhu. Setelah wudhu, dia harus langsung melakukan sholatnya. Kalau yang sehat, panjenengan wudhu jam 10, sholatnya nanti jam 1 bisa. Awal adzan jenengan wudhu, ternyata kedatangan tamu sehingga tertunda untuk sholat, bisa. Tapi kalau orang yang beser nggak bisa. Jadi harus nyambung. Harus nyambung antara wudhu masuk waktu sholat, kemudian wudhu, kemudian sholat, nggak boleh dipisah. Itu orang yang niku beser. Kemudian jadi tadi yang pertama, niatnya orang yang beser itu harus listibahatis sholat, kalau memang untuk sholat. Kemudian yang kedua harus setelah masuknya waktu sholat. Dan yang ketiga, wudhunya harus langsung selesai. Wudhunya harus langsung selesai. Maksudnya apa langsung selesai itu? Wudhu ini kan sakit dicicil. Sing temen nyicil biasanya, yang temen kredit. Wudhu ini sakit dikredit. Dalam arti maksudnya apa? Oh, jenengan tengah wudhu baru basuh wajah, lah kok ternyata airnya mati. Airnya mati. Lah niki wajah niki pun sempurna. Wajah ini sudah sempurna. Tapi jenengan belum basuh tangan dan rukun-rukun selanjutnya belum. Nunggu setelah 2 jam air mengalir lagi. Niku gimana? Apakah jenengan mengulangi dari awal? Nggak perlu. Jenengan langsung aja basuh setelahnya. Jadi hukum namanya itu mualah. Namanya mualah. Mualah itu melakukan wudhu secara langsung. Itu namanya mualah dan hukumnya sunnah bagi yang sehat. Tapi wajib hukumnya mualah itu bagi yang beser. Jadi kalau orang beser nggak bisa nyicil, wudhunya harus langsung selesai, harus langsung selesai. Nah, ini sakit diinformasikan kepada keluarga, kerabat atau orang-orang yang panjenengan kenal yang ternyata mereka daimul hadas, daimul hadas. Kalau seandainya sudah dilakukan semua tadi, kemudian dia melakukan ibadah, kok ternyata keluar najisnya, dimaafu. Ternyata keluar najisnya dimaafu, tidak dianggap batal wudhunya. Tapi kalau dia kok leye-leye, ngobrol, ya ngopi, tasian, wis wudhu ngopi dhisik, padahal beser. Nah, kemudian keluar najisnya dia harus ulang. Dia harus ulang wudhu. Jadi kalau pas syarat-syarat tadi dikerjakan, maka dia boleh untuk melanjutkan sholatnya walaupun ternyata ketika sholat keluar najis. Kemudian yang kedua, ghuslul wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ini para hadirin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu semua bulu yang ada di wajah itu juga wajib dibasuh. Mana batasan wajah itu? Min baini manabitis sar. Batasan wajah itu sini, dari mulai tumbuhnya rambut. Dari mulai tumbuhnya rambut sampai di sini, di bawah napa niki? Napa? Napa? Lek basa niki napa namanya? Janggut. Nah, di bawah nih. Nah, di bawah janggut ini. Ini secara tulang memanjang. Melebarnya dari telinga ke telinga. Dari telinga ini yang ada ada menonjol, tulang muda yang menonjol ini. Nah, ini sudah masuk batas telinga, dari sini ke sini. Dan sunnah panjenengan ketika membasuh wajah untuk juga mengenakan bagian telinga. Jadi dibasuh, dibasuh seperti ini. Dibasuh seperti ini sunnah. Dikenakan telinga itu sunnah. Jadi memanjangnya mulai dari tumbuhnya rambut
sampai ke janggut ini, sampai ke bawah janggut ini. Nah, sampai ke bawah janggut. Kemudian melebarnya dari telinga ketemu telinga, dan sunnah hukumnya juga mengenakan telinga, dikenakan airnya ke telinga. Itu hukumnya sunnah. Semua yang ada di area tersebut harus dibasuh. Harus dibasuh. Nah, sehingga yang sering terjadi, kesalahan yang sering terjadi biasanya ada orang itu kalau wudu, ketika air mau dibasuhkan ke wajah, dia itu merem. Nah, meremnya itu kayak menghindari ngetan. Otomatis kalau jenengan merem menghindari ngetan, itu ada keriput-keriput yang menutup akhirnya. Nah, itu para hadirin itu harus diperhatikan, jangan sampai tidak kena air. Jangan sampai tidak kena air. Bukan berarti kok jenengan kedah mendelik ngoten mboten. Intinya semua area wajah ini nggak boleh ada yang nggak kena air. Semuanya harus kena air. Termasuk bulu ini apa? Brewok dan jenggot. Kalau jenggotnya atau brewoknya tebal, maka dia cukup membasuh bagian dohirnya saja. Kalau tebal. Kalau jenggotnya dan brewoknya tipis, maka dia harus membasuh semuanya sampai ke dalam, di sela-selai seperti ini. Nah, di sela-selai seperti ini, digosok-gosok ya, supaya kena ke bagian kulit. Itu hukumnya apa? Wajib. Kadar dikatakan jenggot itu atau brewok itu tebal dan tidak, itu dilihat dari batas normalnya orang berbicara. Nah, biasa, misal nih saya dengan Pak Afif, normalnya orang berbicara kalau di posisi yang terdekat, paling terdekat itu berapa meter biasanya? Berapa meter biasanya? Sampai 50 cm kan? Wah, terlalu cidek gitu kan? Biasa 1 meter sampai 1,5 meter. Itu sudah sangat dekat sekali. Ya. Sangat dekat sekali. Nah, di batas 1,5 meter itu, Pak Afif bisa lihat kulit yang ada di balik jenggot saya enggak? Kalau ini dengan pandangan mata normal, gitu, bukan dengan pandangan mata minus ya, atau yang apa blur-blur ngatain gitu. Normalnya manusia, jarak 1,5 meter bisa ngelihat kulit yang ada di balik jenggot saya tidak. Kalau Pak Afif bisa ngelihat, berarti jenggot saya tipis. Setiap saya wudu saya harus gini kan, harus diratakan, disela-selai, wajib hukumnya. Tapi kalau Pak Afif nggak ngelihat kulit di balik daripada jenggot atau brewok saya, maka itu namanya disebut dengan lehyah al-kathah, lehyah yang tebal, cukup dibasuh zahirnya saja. Nah, paham ya Ibu? Kemudian termasuk juga yang wajib dibasuh itu rambut yang di sini. Napa niki? Lek wong Jawa namanya napa? Hati-hati nggih. Godek ya, orang Surabaya godek, jambang nggih. Lah biasanya ini yang ibu-ibu lebih panjang biasanya, nggih. Yang ibu-ibu lebih panjang. Ini termasuk bulu bagian wajah yang sepanjang apapun harus dibasuh. Kalau misalnya panjangnya 1 meter ya dibasuh 1 meter. Nah, hati-hati, jangan malah digini kan. Ini kamu tenang ibu, digini kan, disimpan ke belakang. Yang ini jangan disimpan. Dia malah harus diambil. Misal yang panjang itu diambil dari telinga, dikeluarkan, dibiarkan menjulur ke bawah, kemudian dibasuh. Kemudian dibasuh karena itu rambut bagian wajah. Bahkan ada sebagian ulama itu menghitung rambut di bagian wajah itu ada 20. Dilihat kan kata aneh kok titik rambut di wajahnya. Ya, kalau dihitung itu ada 20-an lebih, termasuk ya alis nih, kemudian ini rambut bulu yang ada di jidat, di dahi, kemudian bulu di pipi, kemudian ini ada di bawah bibir, ada kumis ya, ada jenggot, ada jambang, ada yang di sini ya, ini semuanya punya bahasa yang berbeda ya. Punya bahasa yang berbeda, ada bulu mata dan lain-lainnya, itu semuanya harus dibasuh. Makanya sunnah di dalam madhab Syafi'i, ketika kita membasuh di setiap bagian anggota wudhu itu untuk dibarengi dengan agak ditekan. Nah, ini kalau madhab Maliki hukumnya wajib. Jadi nggak cukup kita wudhu kok keran dibuka terus digini kan.
kita taruh ke wajah di bawah itu. Itu kalau sampai nggak rata atau ada yang ketahan dengan bulu-bulu yang ada ini nggak sampai ke kulit, maka hukumnya tidak sah wudunya. Kemudian kalau madhab Maliki menggosok, menekan itu hukumnya wajib. Kalau madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Siku-siku itu mana? Siku-siku itu al-admanil barizan. Dua tulang yang kalau kita tekuk ya, ada tulang yang nonjol nih. Ya. Itu namanya siku-siku. Berarti batas kaulah panjenengan ketika berwudu, kalau disebut ma'al mirfaqain ya berarti sampai sini. Tapi itu nggak mungkin bisa sempurna kalau nggak kita lebihkan, para hadirin. Coba pasti repot. Jenengan mau wudu kok dipas nih garis lurus siku-siku. Lek mumet, kira kan? Harus dilihat nekuk-nekuk ngeten kan bingung. Nah, makanya kata para ulama wonten kaidah para hadirin, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau kita ingin mudah menyempurnakan ketika kaula panjenengan membasuh tangan, berarti dilebihkan. Dilebihkan sedikit di atas siku-siku, dilebihkan sedikit. Nah, hukum melebihkan sedikit niki hukumnya wajib. Jadi walaupun di dalam kaidah tadi furudul wudu, rukun fardunya wudu, membasuh kedua tangan dan sampai kedua siku-siku, itu para hadirin secara kaidah ya, tapi secara praktek itu sangat sulit sekali kalau kita harus ngepas nih di siku-siku. Maka bagaimana cara sempurnanya? Dilebihkan sedikit. Nah, sehingga para ulama mengatakan melebihkan sedikit di atas siku-siku itu hukumnya wajib. Melebihkan sedikit di atas siku-siku itu hukumnya wajib. Kenapa kok bisa jadi wajib? Karena ada kaidah. Karena ada kaidah dalam ilmu fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah wajib. Sesuatu yang tidak menjadi sempurna kecuali dengan didukung oleh sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini hukumnya wajib. Kalau panjenengan tidak akan sempurna membasuh tangan sampai siku kalau nggak dilebihkan sedikit, berarti melebihkan sedikit ini hukumnya wajib. Jadi paham ya Bapak Ibu ya? Sampai sini ada yang belum paham nggak? Paham ya? Melebihkan sedikit di atas siku-siku hukumnya apa? Wajib. Melebihkan lagi di atas yang wajib tadi, di atas kadar yang wajib. Kadar yang wajib ini misal siku nggih, berarti dilebihkan segini. Dilebihkan di atas sedikit ini hukumnya wajib. Melebihkan lagi di atasnya sedikit hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi yang wajib tetap harus di atas siku-siku. Jenengan kepingin dapat pahala sunnah, dilebihkan lagi sedikit. Dilebihkan lagi sedikit. Lah kalau jenengan basuh kok sampai sini, ya, sampai lengan atas ini para hadirin, lah niki pun masuk kategori makruh bahkan bisa haram. Makruh bahkan bisa haram. Kapan haram? Misal air ya, di pondok pesantren, air itu dikit, santrinya banyak. Lah karena dia wudhu kok sampai di lengan atas, akhirnya airnya malah terbuang sia-sia. Padahal dia bisa mencukupkan dengan yang wajib saja. Terbuang sia-sia, akhirnya yang lain bisa nggak kebagian air, maka haram hukumnya. Namanya israf, berlebihan. Paham ya Bapak Ibu? Ya, sampai di tangan ini paham ya? Nah kita lanjutkan. Yang keempat, jadi yang pertama tadi niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Kemudian yang keempat adalah mashu syai'in minar ra's, membasuh sebagian kepala.
Membasuh sebagian kepala. Di dalam madhab Syafi'i, para hadirin, cukup dengan sebagian. Dalam madhab Syafi'i cukup dengan sebagian, dengan syarat yang dibasuh masih di area kepala. Dengan syarat yang dibasuh atau yang diusap, ya, diusap tadi masih di area kepala. Jadi kalau area kepala itu mana? Nah, ini area kepala itu ini. Ini area kepala ini. Yang ditumbuhi rambut ini namanya area kepala. Berarti kalau ada orang yang berambut panjang, semisal ibu-ibu, rambutnya panjang, dia nggak boleh ketika berwudu kemudian dia ambil rambut yang di belakang. Wes penena orang usah nyoplok kerudung barang, repot kerudungan. Diambil rambut yang bagian belakang dibasuh gini. Nah, itu kan ada di punggungnya, itu nggak sah, nggak boleh. Harus yang ada di area kepala. Jadi kalau nggak boleh keluar dari area kepala, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Nah, biasanya muncul pertanyaan, kalau yang nggak punya rambut gimana? Ya diperkirakan aja. Gitu. Nah, area kepalanya di mana? Gitu. Nggak mungkin area kepalanya di sini, nggak mungkin. Masih ya tetap di sini, tetap dibasuh itu. Dibasuh di bagian itu. Yang nggak punya tangan ya sama. Yang nggak punya tangan itu perhatian dalam arti misal, kalau dia patahnya, hilangnya tangan itu di pertengahan lengan sini, di bawah siku-siku, ya dibasuh seadanya. Dibasuh seadanya. Kalau ternyata di atas siku-siku, ya alangkah baiknya jika tetap diusap untuk niat untuk menjalankan furudul wudu secara sempurna. Jadi yang keempat tadi membasuh sebagian kepala. Kalau madhab Maliki harus semuanya dibasuh. Makanya madhab Syafi'i itu di antara 4 madhab adalah madhab yang paling ringan. Madhab yang paling ringan, paling banyak ringannya. Memang kelihatannya madhab Maliki itu ya kadang ada ringannya, ya. Semua punya plus minus, ya. Semuanya punya maziyah masing-masing, punya keistimewaan masing-masing. Tapi kalau dihitung secara total, madhab Syafi'i itu madhab yang paling enak. Madhab yang paling enak dalam segala hal, para hadirin. Dalam segala hal. Jadi kalau madhab Syafi'i, kok kita wudu hanya pakai 1 jari ini, jenengan basahi, kemudian jenengan tempel seperti ini, jenengan lepas, sah sudah, sah. 1 tempel, sah. Madhab Syafi'i. Tapi ini hanya sekedar ilmu. Ojo nganti kok malih prakteknya ngoten lek wudu. Wah, terus bebasan sah. Ya Allah, kok pelit teman lek wudu gitu kan? Ini hanya ilmu supaya kita paham, ya. Supaya kita paham kalau seandainya misal air dalam kondisi yang terdesak atau kita dalam keadaan yang terdesak, nggak ada banyak air. Nah, semisal ketika kemarau panjang atau mungkin panjenengan ketika umroh, ketika haji, di tengah-tengah wukuf di Arafah, nggak mungkin mau cari kamar mandi untuk wudu, hanya ada air segelas saja, itu cukup. Air segelas itu cukup untuk wudu. Oh, saya kalau wudu itu kok kok banyak sekali, ya karena kita kadang itu berlebihan. Ya. Kalau wudu kerah ini tidak kenceng, tidak lega kadang, gitu kan? Padahal wudu itu hanya dengan segelas, bahkan segelas itu masih sisa banyak. Segelas air itu masih sisa banyak. Nanti kita coba kalau ada waktu, kalau belum habis waktunya kita praktekkan wudu dengan mengerjakan yang wajib saja di saat-saat terdesak. Itu sangat bisa sekali, sangat mudah sekali dan tanpa membasahi area sekitar. Tanpa membasahi area sekitar. Artinya jika kita melakukannya di dalam masjid, dalam Masjidil Haram misalnya, karena kita mau keluar susah, kondisi padat, jamaah, atau di wukuf di Arafah, tanpa kita membasahi karpet yang ada di tenda misalnya, itu bisa, sangat bisa sekali. Walaupun tapi kita nggak bisa menjalankan sunnah dengan sempurna. Tapi kalau kiranya kondisi aman, mudah, ya kita jalankan sunnahnya dengan sempurna. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Ghuslur rijlaini ma'al ka'bain.
membasuh kedua kaki bersama dengan mata kaki. Jadi setiap kaki itu kan ada mata kakinya. Yaitu apa mata kaki itu? Tulang yang menonjol. Tulang yang menonjol di area pergelangan kaki. Itu namanya mata kaki. Kaidahnya sama seperti siku-siku tadi. Kalau kita paskan di mata kaki itu sangat susah prakteknya. Sehingga lebih mudahnya adalah kita tambah sedikit di atasnya. Dan hukum menambah sedikit ini menjadikan membasuh kedua kaki akhirnya sempurna, sehingga hukum menambahnya di atas mata kaki hukumnya wajib. Jadi wajibnya membasuh di atas mata kaki, di atas mata kaki, dilebihkan sedikit untuk supaya sempurna wudunya sesuai dengan apa yang diajarkan dalam syariat, sehingga hukum menambahkannya adalah wajib. Kalau ditambahkan lagi naik sampai ke betis, hukumnya sunnah. Ditambahkan lagi naik sampai ke lutut, ini hukumnya bisa makruh bahkan bisa haram. Makruh bahkan bisa haram. Jadi kalau wudu ini terutama sing bapak-bapak, ini seringkali saya lihat kalau di masjid ini tiang wudu lah sarung itu sampai diangkat ke paha gitu. Niki nanti sarung yang bagian depan diangkat ke belakang, tarik, disembunyikan, disempilkan di belakangnya. Jangan semerap sumo gitu. Semerap sumo gitu. Mirip sumo gitu. Mirip sumo. Dan ini mau wudu sama tukaran gitu loh. Nah itu akhirnya kan apa? Aurat terbuka. Kadang tempat wudunya itu bisa dilihat dari luar. Perhatian ini. Nah ini nggak perlu seperti itu gitu loh. Nggak perlu seperti nggak perlu sampai buka aurat. Ya. Nggak perlu sampai buka aurat. Karena yang dibasuh mentok kalau mau menjalankan yang wajib saja hanya di atas mata kaki. Hanya di atas mata kaki. Yang itu menjadi satu kebiasaan kita kalau pakai sarung ya sampai di atas mata kaki. Jadi nggak perlu sampai diangkat. Kalau mau menjalankan sunnah ya sampai setengah betis saja, tanpa harus membuka aurat. Kemudian yang terakhir adalah tartib. Yang terakhir adalah tartib. Di dalam madhab Syafi'i tartib niku berurutan. Hukumnya wajib dalam madhab Syafi'i. Nggak boleh kita wudhu saenake dhewe. Basuh napa niku bagian atas dulu, kepala, kemudian turun ke wajah. Nah, niki pernah saya mendapati ada satu pemuda di masjid. Saya lagi wudhu, dia wudhu di sebelah saya. Nah, ketika saya lagi wudhu, saya penasaran kok ngelihat ada yang aneh ya sama pemuda di sebelah saya ini. Gitu. Wudhunya kok beda. Gitu. Akhirnya saya tanya, saya sempat husnudzon mungkin berbeda madhab dengan saya mungkin ya. Karena di dalam madhab lain ada yang tidak mewajibkan tartib. Ada madhab lain yang tidak mewajibkan tartib. Tapi dalam madhab Syafi'i wajib tartib, berurutan itu wajib. Nah, tapi hati itu mendesak untuk menegur. Gitu. Akhirnya saya bilang, ngapunten Mas, jenengan madhabnya apa? Saya tanya dulu madhabnya. Syafi'i. Saya Syafi'i. Oh, nggih. Ngapunten, kalau madhab Syafi'i itu wudunya harus tartib. Jenengan tadi saya lihat wudunya enggak tartib. Wudu yang benar itu madhab Syafi'i, yang pertama niat, kemudian membasuh wajah, kemudian baru tangan, kemudian baru kepala. Lah piyambake mboten. Dia berpikir wudu itu ya dari atas ke bawah. Nah, berarti kalau dari atas dimulai dari kepala dulu. Nah, dia basuh rambut, turun ke wajah, turun ke tangan, turun ke kaki. Enggak tartib. Dalam madhab Syafi'i tidak sah wudunya. Dalam madhab Syafi'i tidak sah wudunya. Dan ternyata saya tanya, sempat ngobrol ya. Jadi alhamdulillah beliaunya itu yang nerima, diingatkan terima kasih. Kemudian saya tanya, sebelumnya pernah belajar di mana? Piyambake matur ngeten, saya pernah mondok 2 tahun. Kemudian kalau mikir, sing mondok 2 tahun lho ndak paham furudul wudu, sing ndak mondok pripun niku nggih. Itu langsung di situ kadang saya itu kalau ceramah sering bahas furudul wudu itu gitu. Gara-gara sing mondok 2 tahun, bayangkan.
mondok 2 tahun ini bisa nggak ngerti furudul wudu, padahal jenengan lihat sendiri itu kitab dasar sudah disebutkan, itu furudul wudu di kitab dasar sudah disebutkan. Semua kitab dasar fikih, mau mabadi fikhiyah, mau safinatun najah, mau risalah jamiah, itu fikih-fikih dasar semuanya disebutkan semuanya furudul wudu. Bagaimana kiranya pemuda-pemudi di luar yang nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir di majelis taklim. Nah, ini pentingnya kita para hadirin berdakwah itu yang ngeten iki. Jenengan pun boten usah napa mikir nanti apa yang saya mau nasihatkan. Ajari orang nggak bisa wudu itu banyak Bapak Ibu di luar sana. Orang nggak bisa wudu itu sangat banyak sekali. Nah, jadi tertib di dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Tapi ada satu pengecualian. Di dalam mazhab Syafi'i ada wudu yang jenengan boleh melakukannya tidak secara tertib, tidak secara berurutan. Kapan itu? Jenengan boleh wudu nggak berurutan dan sah wudunya. Padahal tadi saya katakan dalam mazhab Syafi'i tertib itu wajib. Makanya disebut furudul wudu, fardunya wudu itu ada di antaranya adalah tertib. Tapi ada satu keadaan jenengan boleh berwudu tanpa tertib. Kapan? Nyemplung. Ketika jenengan wudunya di kolam, di sungai, di laut. Kira-kira nih biasanya tiang ini lek nyemplung kepala dulu apa kaki dulu? Keseringan kaki dulu. Berarti lek jenengan nawaitul wudu sambil loncat ngaten nggih. Nawaitul wudu biur sing turun duluan apa? Lek bergaya nggih mungkin kepala, gitu ngoten. Bergaya salto ngoten nggih. Mungkin kepala dulu. Itu pun juga enggak tertib masihan. Dan tertib itu harus wajah dulu yang nyemplung berarti gitu. Setelah wajah yang harus jenengan cemplungkan tangan dulu, kepala enggak boleh, lah repot gitu. Pripun nyemplung kepala, wajah dulu, kemudian tangan, baru kepala, kan repot gitu. Repot. Jadi di dalam inghimas, dalam bahasa fikih itu inghimas, inghamisu artinya nyemplung, berendam. Jenengan kalau di kolam renang ke wudu, kepingin wudu, tinggal jenengan nyemplungkan badan sambil niat nawaitul wudu'a, sudah selesai. Selesai sah wudu jenengan. Nah, ini pengecualian ya. Pengecualian sing biasa nyemplung ning berantas, sakit diniati langsung wudu nggih. Langsung wudu ini menurut Al-Mu'tamad, menurut Imam Nawawi. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, para hadirin, walaupun nyemplungnya itu sangat sebentar sekali, tetap sah wudunya. Tetap sah wudunya. Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i, biasanya dalam fikih mazhab Syafi'i itu, kalau Imam Nawawi biasanya berbeda pendapatnya dengan Imam Rafi'i. Kalau Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Kalau Imam Rafi'i harus berdiam dulu sejenak. Napa ibaratnya? Jadi dengan nyemplung, berdiam di dalam sebentar. Baru sah wudunya. Kalau Imam Rafi'i, ya kita ambil yang Imam Nawawi aja enak, gitu kan? Pokoknya pure langsung minggah pun sah wudu'e. Nah, ini jika di saat-saat yang memang lebih mudah kita untuk melakukannya, kita lakukan untuk mengamalkan ilmu. Ya. Untuk mengamalkan ilmu ya. Kemarin, saya di kolam renang, gitu kan? Sekalian wudu nyemplung, pure. Gitu. Nah itu niat ngamalkan ilmu. Ya, dicoba. Ya, tapi jangan dicoba di bak kamar mandi. Napa niku syaratnya airnya harus lebih dari 2 kullah. Ya. Syaratnya air harus lebih dari 2 kullah supaya tidak menjadi air yang mustamal. Nah, ini sedikit tentang furudul wudu. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu berkaitan dengan furudul wudu? Iya, monggo. Misalkan kalau tangan berluka tidak boleh kena air, solusinya gimana? Ya. Itu masuknya dalam bab sahibul jabirah. Bab orang yang terluka. Di dalam mazhab Syafi'i itu agak rumit dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya adalah dia harus berwudu sekaligus tayamum. Dia harus berwudu dan juga harus tayamum. Tapi di dalam madhab dan tayamumnya itu nanti dijelaskan di situ kalau jabirahnya
Jadi tambalan lukanya perbannya itu menutupi bagian yang sehat atau tidak. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang mudah itu bisa taklid ke dalam mazhab Maliki. Bisa taklid dalam mazhab Maliki. Dan ini pernah satu kali kita bertemu salah satu guru kita, Buya Yahya. Beliau cerita, ternyata ketika beliau sakit habis kecelakaan itu kan di perban. Ternyata mazhab Syafi'i kalau dalam masalah jabirah agak rumit. Dalam mazhab Syafi'i, tadi seperti saya katakan, semuanya plus minus. Tapi kalau di total, mazhab Syafi'i lebih ringan. Kalau di total secara keseluruhan syariat dalam mazhab Syafi'i lebih ringan daripada mazhab yang lain. Tapi ada beberapa di antaranya ini, masalah jabirah. Masalah jabirah ini, para hadirin di mazhab Syafi'i begitu detail Imam Syafi'i. Termasuk ukuran perban itu diperhatikan sama Imam Syafi'i. Jadi kalau ukurannya pas, tidak melebihi luka, yang kalau dipikir secara nyata hampir luka itu kalau ditutup perban nggak mungkin pas dengan lukanya gitu. Pasti lebih. Nah, sehingga ada nanti perincian dalam mazhab Syafi'i itu yang kalau ternyata tidak sempurna maka sholatnya harus diqadha, harus diulang sholatnya. Nah, ini yang akhirnya memberatkan. Tapi dalam mazhab Maliki cukup jenengan berwudu, kemudian jenengan ganti dengan jenengan tambah dengan tayamum, jenengan sholatnya nggak perlu diulang lagi. Nah, ini dalam mazhab Maliki. Ini masalah sahibul jabirah, masalah perban. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nanti insya Allah ada itu. Kalau nggak salah ada di bab kita akan bahas detail. Oke, monggo Pak Komar. Yang istri biasa kan hati-hati panjang ya. Suami dalam nikah ini membuatkan ribet itu dipotong komentar hati-hati nih. Hati-hati Nggih. Potong rambut gak jadi masalah gitu, nggak jadi masalah. Cuman ya tetap kan nanti istilahnya kita harus tahu tujuannya untuk apa. Karena kan nggak mungkin nggak tumbuh itu. Laki-laki aja ya, contoh saya ini belum potong rambut. Itu sudah lumayan panjang sekali ini. Sudah lumayan panjang sekali. Jadi intinya harus tahu kalau ini bagian daripada rambut yang ada di wajah. Bagian daripada rambut yang ada di wajah. Yang itu harus dibasuh. Jadi mau itu pendek, mau itu panjang, tetap harus dibasuh. Kalau memang ukiranya panjang kan potong rambut kan nggak jadi masalah itu. Potong rambut nggak jadi masalah. Termasuk jenggot. Nah, jenggot itu ada sebagian ulama yang mengatakan motong jenggot secara keseluruhan bersih. Itu ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i dikatakan makruh kalau dibersihkan. Kalau cuma dirapikan boleh. Ada di dalam mazhab lain yang bahkan mengatakan haram. Yang itu dipakai oleh sebagian kelompok yang kemudian sering disebut dengan golongan jenggot. Nah, itu yang saya juga tidak setuju kalau ada orang nyebut itu loh golongan yang berjenggot loh. Jenggot itu sunnah. Jenggot itu sunnah. Jadi memanjangkan jenggot juga nggak jadi masalah. Merapikan di dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Jadi kalau menyebut kelompok lain yang kiranya berbeda akidah dengan kita, jangan sebut jenggotnya. Nggak boleh. Nggak boleh, itu salah itu. Nyebut celana. Itu loh kelompok celana cingkrang. Celana cingkrang sunnah. Kita pakai celana di atas mata kaki hukumnya sunnah. Mereka jalankan sunnah. Jangan sampai kita mencaci sunnahnya Nabi. Gitu. Bahkan bisa murtad, orang mencaci sunnahnya Nabi itu bisa murtad. Jadi intinya harus tahu hukumnya terlebih dahulu. Urusan nanti mau dipotong atau tidak, ya itu boleh-boleh saja, wajar-wajar saja. Yang nggak boleh itu motong alis, nggak boleh, haram hukumnya. Wah ben kata api, ya. Motong alis nggak boleh, motong alis haram. Apa? Motong rambut boleh, motong rambut. Nggih. Kalau hati-hati saya belum pernah dengar saat ini sampai saat ini untuk larangan, coba nanti kita cari. Kalau laki-laki itu ada larangan memotong bagian jenggot hanya menyisakan jambang. Jadi sampai sini aja. Nah, itu ada hadis yang melarang itu ada. Karena itu menyerupai orang Yahudi. Dan dulu sempat viral itu. Model jambang yang cuma disisakan sampai sini saja. Jadi jangan panjang sini, ini jenggotnya dicukur bersih, sisa memanjang sampai sini saja. Ya.
Nah, itu sempat ada kejadian viral seperti itu di Indonesia, dan itu hukumnya sebagian ulama mengatakan makruh karena istibah bil yahud. Nah, coba kalau hati-hati bagi perempuan ya, karena semuanya punya ya, rambut yang di bagian jambang ini semuanya laki-laki perempuan punya. Coba kalau perempuan, yang khusus perempuan, kita cari dulu nanti dalilnya apakah memang ada larangan yang terperinci, perempuan nggak boleh memotong, hati-hati. Kita cari nanti insya Allah. Yang lain? Yeah. Tadi dijelaskan untuk orang yang geser tadi kan wudhunya udah masuk waktu, terus kalaupun niat wudhunya supaya bisa mengerjakan sholat. Nah kalau terjadi sesuatu pada saat sholat itu dimaafkan. Saat waktunya itu sampai di mana? Di mafu. Artinya walaupun itu, jadi gini, orang yang beser itu yang harus dia kerjakan ketika dia mau sholat adalah dia bersihkan dulu. Dia bersihkan pakaiannya, dia bersihkan tubuhnya. Jadi dia tetap harus ganti pakaian tetap. Kemudian nanti kalau misalnya, mohon maaf ini laki-laki, ini kalau laki-laki dia beser, sering keluar air kencing, maka supaya tidak mengganggu pakaian karena itu masih bisa diusahakan, maka dia bungkus kemaluannya dengan sesuatu yang kiranya misal dengan plastik, supaya ketika keluar, ketika sholat tidak mengenai pakaiannya, tidak mengenai sarungnya, sehingga yang najis hanya di bagian itu saja. Nah, di dalam hukum normalnya manusia membawa najis ketika sholat itu nggak sah, tapi karena ini daimul hadas dimakfu, karena dia daimul hadas dimakfu. Nah, jadi untuk kadarnya ya nggak bisa diprediksi karena orang daimul hadas itu kan nggak ngerti, ada yang keluarnya cuma sedikit, ada yang keluarnya banyak. Nah, jadi itu kondisional aja. Yang penting dia sudah melakukan syarat-syarat tadi, kok keluar ya dimakfu. Termasuk juga kalau perempuan istihadhah, ya, istihadhah kan tetap wajib sholat. Nah, gimana caranya? Dibersihkan semuanya najis. Ya. Mohon maaf ganti pakaian yang jika memang itu sudah bercampur dengan najis, dibersihkan pakai yang suci semuanya. Kemudian sholat. Di tengah sholat keluar darah ya dimakfu, tetap sah sholatnya. Tetap sah sholatnya karena dia sudah melakukan syarat. Kalau dia nggak melakukan syarat-syaratnya tadi, ya, maka itu akan menjadikan sholatnya nggak sah. Misal daimul hadas, pakaiannya najis, dia nggak ganti pakaian, padahal dia bisa ganti pakaian atau bisa digantikan pakaiannya. Kalau dia paksakan pakai yang itu, padahal ada yang suci, itu nggak boleh. Ya, hukumnya tidak sah sholatnya. Hal itu apa bisa digunakan ketika tawaf? Apa itu? Oh, bisa. Daimul hadas bisa. Jadi dia wudu, kemudian dia langsung niat untuk menjalankan tawaf, walaupun hotelnya jauh, dari masjid. Pokoknya dia langsung berangkat. Dia nggak ngelakukan sesuatu yang istilahnya di luar kebutuhan dia sholat atau di luar kebutuhan dia tawaf. Jadi langsung boleh dan sah. Nanti ketika tawaf kok dia keluar najis, sah. Makanya karena dia tawaf di masjid, wajibnya dia untuk menahan najis supaya tidak jatuh di masjid. Allah alam. Ini ada. Jadi ini ada pertanyaan. Ada yang menyebutkan mengusap sebagian kepala, ya, yang benar mengusap. Jadi di dalam wudhu itu ada dua hal, ada ghuslu, ada mashu. Ghuslu itu membasuh, mashu itu mengusap. Kalau bagian yang ghuslu, bagian yang membasuh, itu harus ada minimal, kalau kita ambil air sedikit, harus ada yang menggenang di tangan, itu ghuslu. Jadi nggak cukup kita membasahi tangan, misal tangan saya basahi, kemudian saya usap-usapkan, nggak cukup. Harus ada yang menggenang di tangan kita. Itu namanya ghuslu, membasuh namanya. Kalau mengusap itu seperti tadi saya contohkan. Jadi saya ambil air, saya basahi, jadi saya tempelkan di kepala ini. Itu namanya mengusap. Nah, kalau mengusap syaratnya tidak harus menggenang. Tidak harus mengenang airnya. Itu perbedaan antara ghuslu dengan mashu. Nah, tadi kan disebutkan dari rukun yang kedua, ghuslul wajah, membasuh.
Rukun yang ketiga ghuslul yadain, membasuh. Rukun yang keempat mashur ra's, mashu syai'in minar ra's, mengusap sebagian daripada kepala. Jadi beda antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh harus ada genangan air ya. Jadi harus ada air lebih banyak, membutuhkan air lebih banyak kalau ghuslu. Ya, kalau mengusap ya mengusap seperti biasa, cukup ada air ya, kemudian diusapkan itu sudah sah. Jadi termasuk kepala ini tadi mengusap ya. Diusapkan sedikit sudah sah menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab Maliki harus basah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Niat itu yang tepat di pas baru membasuh muka atau membasuh muka, dan kalau membasuh muka itu basuhan pertama atau setiap basuhan kita niat. Ya, ini niat. Yang kedua masalah membasuh muka itu mata harus mulai Ustaz. Ya. Jadi yang pertama niat ya, yang pertama niat itu tadi seperti kita jelaskan di awal harus berbarengan dengan awal ibadah. Jadi kalau kita berniat dengan lisan itu sangat tidak mungkin berbarengan dengan awal ibadah. Pasti kita kalau niat dengan lisan itu kan nawaitul wudu'a, kemudian jenengan ambil air, nawaitul wudu'a pure gitu, sakit. Belepek-belepek masuk ke mulut itu. Oke. Airnya. Jadi nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala itu membantu hati supaya fokus kita niat. Jadi begitu hati mengatakan nawaitu itu bareng sama kita membasuh wajah. Nawaitu dalam hati nih ya, nawaitul wudu'a itu jangan basuh wajah, dan itu di basuhan pertama. Nah, cukup di basuhan pertama. Jadi wajibnya wudu itu Bapak Ibu basuhan yang pertama saja wajibnya. Dan hitungan wajib basuhan pertama itu kalau semua basuhannya sempurna. Contohnya kan, saya wudu pakai air. Saya ambil air menggenang sudah di tangan saya, kemudian saya usapkan ke wajah. Selesai, saya lepas. Ternyata bagian sini belum kena. Ini saya belum dihitung basuhan pertama. Jadi basuhan pertama itu para hadirin intinya menyempurnakan bagian yang wajib. Walaupun kok sampai 5 kali. Tapi 5 kali ya kebacut, gitu kan? Nah, ini contoh aja. Walaupun kok sampai 5 kali, 10 kali, baru rata semua basuhannya mengenai bagian yang wajib itu baru dihitung 1. Nah, makanya basuhan yang menjadikan air itu mustakmal adalah basuhan wajib. Ini contoh. Saya mau wudu pakai ember. Ember kecil yang airnya nggak sampai 2 kullah. Kalau ada tetesan air wudhu saya yang jatuh ke ember, berarti ini kan akan menjadi mustakmal. Itu basuhan yang selanjutnya tangan, nggak boleh saya sudah pakai air ini. Nah, makanya ini repot, apalagi kalau kamar mandinya kecil, tempat wudhunya kecil para hadirin. Makanya para ulama memberikan solusi. Kalau dalam kondisi terdesak supaya kita aman dan air yang di dalam ember yang kecil ini tetap bisa bisa kita pakai, maka tetap kita harus menghindar sekuat usaha kita. Sisanya kita niat. Nah, kita niat, namanya niatul ikhtiraf. Apalagi jika kita wudunya Bapak Ibu tidak pakai gayung, pakai tangan langsung. Ember, nggak ada gayung, tapi kita butuh wudu. Nah, gimana itu? Nah, itu kalau kita nggak niat ikhtiraf, ini kalau kita nggak niat ngambil air, ya Allah, kalau niat menggunakan tangan sebagai gayung, itu bahasa niatnya nggak kan? Itu kalau nggak ada niat seperti itu, ini gini Bapak Ibu, kita ambil air di ember, kemudian kita basuh di wajah. Kita hindarkan supaya air yang di wajah ini tidak netes ke ember, bisa. Tapi begitu jenengan masukkan tangan untuk membasuh tangan, basuh bagian yang kedua, jenengan masukkan tangan, kok jenengan gak niat mengambil air, menggayung air dengan tangan, jenengan lepas tangannya dari ember, ini airnya sudah mustakmal. Karena sebagian tangan jenengan sudah terbasuh secara otomatis. Begitu jenengan cemplungkan,
Jenengan membasuh tangan secara otomatis airnya jadi mustakmal. Nah, makanya basuhan yang menjadikan air mustakmal itu adalah basuhan yang pertama. Kalau basuhan yang kedua, ketiga, yang sunnah itu tidak jadikan air mustakmal, para hadirin. Jadi wajibnya wudu itu ya basuhan pertamanya. Seandainya kok saya mau wudu hanya sekali basuhan, sah betul? Sah saja. Saya wudu hanya dengan sekali basuhan, sah saja. Yang penting rata, yang penting semua anggota terbasuh dengan rata. Nah, nanti kita di akhir untuk minta tambah waktu, gak sampai 5 menit, insya Allah saya contohkan wudu dengan air sedikit. Kita contohkan wudu dengan air sedikit. Kemudian tadi yang kedua apa tadi? Membasuh muka apa harus melek? Oh enggak. Intinya semuanya harus kena bagian zahir wajah. Bagian zahir wajah. Jadi melek pun, kita kalau melek itu ini apa, kelopak mata ini tertutup, gitu kan? Melek itu harus kena ini, semuanya harus kena ini. Semua ini kelopak mata ini harus kena. Lah ini kan kalau saya merem bisa ini, bisa kena air. Tapi kalau melek kan nggak bisa. Tapi kalau jenengan merem juga ada bagian yang tertutupi nanti. Terutama di area bulu mata ini. Tertutupi. Jadi intinya adalah meratakan air sampai seluruh wajah. Intinya itu. Jadi mau melek ya kadang kok melek terus ya perih, gitu kan? Ya, melek apalagi wudu ning kolam renang yang campur kotoran dan lain-lain gitu. Ning kali berantas ya repot gitu. Yang penting rata gitu. Yang penting rata Allah. Kita kasih contoh wudu dengan menyederhanakan wudu dengan yang wajib saja. Di saat-saat tertentu kita butuh untuk memahaminya. Gitu. Ini kalau air mineral yang gelasan berarti nggak sampai 1 gelas. Nah, kita lihat kira-kira cukup tidak. Ada yang bantu saya untuk nuangkan coba? Pegangkan aja. Dipegangkan mic-nya. Coba berdiri Pak. Dikit. Hop. Nah, ini kebanyakan nih Pak Habib nuangnya nih, tumpah. Biasa tahu ya. Karena kebanyakan. Ya, ini intinya ada genangan air ya. Di tangan saya ada genangan air sedikit. Ya. Ini kebanyakan ini air dan netes ini. Nah, bisa saya enggak tanpa membasahi karpet ya. Ada genangan air sudah cukup. Nah, kemudian saya niat sambil mengusapkan ke wajah. Nah, ini sudah sah. Dengan syarat tadi karena airnya sedikit, supaya tidak menjadi mustakmal, saya nggak boleh melepas tangan dari wajah. Jadi air sedikit tadi saya tempelkan gini, saya nggak ngelepas tangan dari wajah saya sama sekali. Selama tangan saya belum melepas dari wajah, maka air yang di wajah saya ini masih bisa digunakan untuk diratakan. Nah, masih bisa tadi. Tapi begitu saya lepas seperti ini, kok saya tempelkan lagi, ini nggak bisa sudah. Ini basahnya sudah mustakmal, basahnya paham ya Pak Ibu? Nah, ini sudah, yang pertama sudah selesai. Nah, sekarang yang kedua tangan. Dikit aja. Ada. Kelihatan kalau biasanya kerannya di banter ini. Nah, ini air sedikit ya, kita basuh ke tangan. Nah, jangan dilepas tangan yang kiri, terus ratakan. Ya. Kalau dilepas nanti jadi mustakmal airnya. Nah, terus ratakan. Nah, ini sudah selesai. Ya, sudah selesai tangan. Sudah ya.
Nah, sudah selesai. Di yang wajib aja ya, yang wajib. Nah, kemudian dikit aja dikit. Ini buat kepala. Nah, ini yang untuk kepala sedikit aja. Untuk ngusap, tempelkan gini aja. Nah, seperti tadi saya katakan, cuma tempelkan aja. Sudah sah. Nah, kemudian kaki. Dikit. Oh. Ini sudah ada genangan air di tangan saya sedikit. Nah, kita ratakan. Nah, jangan sampai terlepas tangannya supaya tidak mustakmal. Nah, di sela-sela supaya semuanya kena. Nah, sudah selesai. Untuk yang kanan. Nah, sudah selesai. Coba sisa airnya. Nah, saya bisa wudhu sampai selesai. Setengah gelas nggak habis. Setengah gelas nggak habis. Cukup ada genangan air di tangan sudah cukup. Nah, jadi ini menyadarkan bahwasanya kita biasanya kalau wudhu buang-buang air. Kira betul? Oh, Quran di banter nih. Nanti kalau kerannya pendek, sambat. Kalau kerannya nggak kencang, sambat wudhunya nggak enak. Kerannya cilik. Justru yang sunnah seperti itu. Tidak boleh kita makruh hukumnya kita keran dijos kan hukumnya malah makruh. Lebih banyak terpakainya apa terbuangnya kira-kira kalau seperti itu? Nah, terbuangnya. Kok nggak ada telinga? Kok nggak ada basuh telinga? Nah, dari situ bisa kita pahami. Basuh telinga hukumnya apa? Sunnah. Basuh telinga hukumnya sunnah. Jadi basuh telinga itu bukan masuk ke furudul wudu. Tapi jangan ditinggal. Tapi jangan ditinggal. Kalau kita mampu untuk melakukannya, ini tadi contoh kalau memang kita dalam kondisi terdesak, kita juga butuh air untuk minum, maka kita bisa menyederhanakan wudhu tanpa mengamalkan yang sunnah, tapi wudhu kita sah. Dan kita bisa melakukan ibadah seperti kita sholat, tawaf, atau baca Al-Quran dan lain-lain. Nah, ini sedikit contoh wudhu dengan air yang sedikit ya. Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Di PR kita nanti kita bahas untuk kedepannya, atau nanti juga bisa kita jawab di grup masalah memotong, bagi perempuan memotong hati-hati. Ya, memotong hati-hati. Kalau memotong rambut secara umum diperbolehkan. Ya. Memotong rambut secara umum diperbolehkan. Kalau laki-laki memotong sebagian jambang atau kodek. Ya, nah, itu memang ada yang menjelaskan menyerupai Yahudi. Menyerupai Yahudi. Yahudi itu kalau punya kodek, nah, dia dibuat lebar, ya, kemudian dipotong. Ya, dipotong. Coba jangan lihat orang-orang Yahudi, pasti banyak yang seperti itu. Banyak seperti di Israel dan lain-lain ya. Nah, insya Allah yang untuk hati-hati nanti kita bahas, kita carikan referensinya. Semoga ini menjadi ilmu tambahan juga buat kami. Nah, semoga yang kita bahas di malam hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Moga sarang-sarang kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana. Wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-kutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا الرسل المنون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى العال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وعامل الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.